Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Is Aisyah Ahadiah di kelas PKN. Para peserta didik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Subpokok materi pembahasan kali ini adalah materi pertama, yaitu Sistem Hukum di Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu persilahkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Para peserta didik, makna hukum. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar atau pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi. Ibu contohkan, misalnya apabila kalian pergi ke kebun binatang, mengapa kalian berani berkunjung ke sana? Karena di sana ada pagar yang membatasi antara liarnya binatang dengan pengunjung. Sehingga di sini pengunjung berani datang ke kebun binatang. Begitupun dengan hukum. Karena hukum di sini merupakan pembatas agar kehidupan manusia aman dan terlindungi, di sini hukum adalah merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Baik, selanjutnya unsur-unsur hukum. Walaupun setiap ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam memaknai hukum, namun dapat ditarik kesimpulan di dalam hukum pasti terkandung unsur-unsur sebagai berikut. Unsur yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Nah, kemudian yang keempat, terdapat sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Baik, tugas hukum. Apa itu tugas hukum? Tugas hukum diantaranya adalah pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, kemudian keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang ketiga, menjaga jangan sampai main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat. Baik, para peserta didik, kita akan lanjut pada penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, maka ruang lingkup atau cakupan hukumnya begitu luas. Untuk itu, hukum diklasifikasikan dalam beberapa golongan. Di antaranya meliputi pertama, berdasarkan sumbernya, kedua, berdasarkan tempat berlakunya, ketiga, berdasarkan bentuknya, keempat, berdasarkan waktu berlakunya, kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, dan keenam, berdasarkan sifatnya, ketujuh, berdasarkan wujudnya, kedelapan, berdasarkan isinya. Jadi, yang 8 tadi yang ibu sebutkan itu merupakan penggolongan hukum. Selanjutnya, penggolongan hukum menurut sumbernya. Pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang tercantum dalam aturan-aturan kebiasaan.
Kemudian yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antara negara disebut traktat. Kemudian yang keempat, hukum jurisprudensi, ya, Ibu ulangi. Yang keempat yaitu hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Para peserta didik, penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Ada 4 juga. Baik, Ibu sebutkan. Yang pertama, hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara tertentu. Kemudian yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dalam dunia internasional. Ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut bentuknya. Pertama, hukum tertulis, yaitu hukum yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya KUHP pidana dan KUHP perdata. Hukum tertulis tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, kemudian juga tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya undang-undang, kemudian peraturan pemerintah dan kepres. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini dan dipatuhi oleh warga masyarakat, namun bentuk menurut prosedur formal melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contoh hukum tersebut atau hukum yang tidak tertulis, contohnya yaitu kemudian adat, ya, kemudian juga pidato presiden, kemudian penjelasan presiden mengenai RAPBN, ya. Baik, para peserta didik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya, yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku secara atau hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu di suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. 2. Ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya, rancangan undang-undang. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara
anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua yaitu hukum formal. Hukum formal yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, kemudian hukum acara perdata. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut sifatnya. Para peserta didik, penggolongan hukum menurut sifatnya ada dua. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang mempunyai paksaan mutlak bagaimanapun keadaannya, misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan A, B, atau intesto, pewarisan berdasarkan undang-undang, ya, baru, ya, berdasarkan undang-undang baru mungkin dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut wujudnya. Ya, jadi penggolongan hukum menurut wujudnya itu yang pertama, hukum objektif, yaitu yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum atau tidak mengenal atau golongan tertentu. Misalnya, undang-undang lalu lintas dan jalan raya. Yang kedua, hukum subjektif. Jadi, hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau sekelompok orang. Hukum subjektif disebut juga hak. Baik, kita lanjutkan. Penggolongan hukum menurut isinya. Penggolongan hukum menurut isinya yang pertama adalah hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Baik, penggolongan hukum privat. Penggolongan hukum privat yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contohnya, hukum keluarga, kemudian hukum waris, dan hukum perkawinan. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Contohnya, hukum jual beli, kemudian hutang piutang, dan pendirian, dan sebagainya. Selanjutnya, penggolongan hukum publik. Penggolongan hukum publik ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah hukum pidana. Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan dan memuat larangan dan sanksi. Kemudian yang kedua, hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, hukum tata usaha negara,
yaitu hukum yang mengatur tugas dan kewajiban pejabat negara. Keempat, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan itu tergolong ke dalam hukum publik. Baik, kita lanjutkan. Tujuan hukum. Nah, para peserta didik, tujuan hukum di sini ditetapkan hukum bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, dan aman. Selanjutnya, tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada masa sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Sebagai suatu negara merdeka, Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, para peserta didik, demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada materi bab 3 sub pertama, yaitu tentang sistem hukum di Indonesia. Baik, mudah-mudahan penjelasan yang Ibu sampaikan walaupun secara singkat dapat dipahami, dapat dimengerti. Para peserta didik yang Ibu banggakan, sekali lagi kalau ada yang bertanya, silahkan langsung di kelas PKN. Kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama, dan Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat, baik, ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran PKN setiap minggunya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi